Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Dialog Khusus Swasembada Pangan Nasional tahun 2027 yang dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Acara ini juga diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 tahun 2024. Pemirsa, salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada pangan di tahun 2027. Tentunya agar target swasembada pangan itu dapat tercapai, dibutuhkan sinergitas multi pihak untuk mendukung swasembada pangan nasional tahun 2027. Nah, seperti apa kemudian kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan hal-hal yang dipersiapkan agar target swasembada pangan nasional 2027 dapat tercapai. Kita membahasnya dalam dialog pada malam hari ini pemirsa. Sudah hadir Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Bapak Denny Kurniawan SPMF. Selamat malam Pak Denny, terima kasih sudah hadir. Baik, juga sudah hadir Kepala Bidang Irigasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Muhammad Fajar Taufik SPPSDA. Pak Fajar, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Baik, juga pemirsa hadir pula Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Brantas, Bapak Dr. Hendra Ahyadi MT. Pak Hendra, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Baik, wah ini benar-benar ya kolaborasi yang luar biasa ini tentunya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya, agar kemudian dapat terwujud kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Pak Denny, ini kita bicara dulu mengenai produksi padi di Jawa Timur yang stabil. Ini mencapai 9 juta ton gabah kering giling. Apa kemudian upaya Dinas Pertanian untuk menjaga stabilitas produksi padi di Jawa Timur, Pak Denny? Terima kasih Mbak Tika. Kami sampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur ini sudah 5 tahun berturut-turut memegang rekor untuk peningkatan produksi padi, di mana untuk tahun 2024 ini angka ASA kita dari unsur BPS mencapai luas panen kita 1,6 juta hektar dengan produksi sekitar 9,2 juta ton. Ini angka sementara nggih. Nanti angka tetapnya itu ditetapkan tanggal 1 April 2025. Tapi dengan adanya angka tersebut kita optimis. Yang tadi saya sampaikan bahwa Jawa Timur masih menjadi pusat lumbung pangan se-Indonesia, di mana Provinsi Jawa Timur ini memberikan kontribusi sekitar 18% wilayah nasional di 17 provinsi se-Indonesia. Sedangkan kegiatan atau antisipasi untuk mempertahankan ini, kami melakukan langkah-langkah strategis terutama untuk benih yang bersertifikat dan unggul. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk sesuai anjuran. Kemudian pengendalian hama penyakit. Kemudian pengelolaan sistem irigasi. Kemudian penanganan mesin prapanen dan pasca panen secara intensif. Kemudian yang terakhir adalah terkait kelembagaannya, yaitu pembinaan terhadap kelompok tani. Saya kira itu Mbak Tika. Baik, karena kalau kita bicara mengenai kelembagaan itu juga tidak kalah penting, begitu ya Pak Denny ya pastinya ya. Nah tentunya Pak Fajar, kalau kita mau agar kemudian pertanian itu berhasil, dibutuhkan infrastruktur pertanian juga nih kalau kita bicara sumber daya air. Pak, tapi saya kepingin tahu untuk kondisi sumber daya air dan infrastruktur yang ada di dalam kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti apa saat ini Pak Fajar? Jadi gini Pak Dika ya, infrastruktur irigasi ini yang penting ya, ini karena mendukung terkait dengan ketersediaan air ya, atau keandalan air yang ada untuk tadi produksi padi tadi. Sehingga ini sangat yang kami perlu efektifkan, kan kemudian jaga, karena kondisi kinerja jaringan sistem irigasi kita yang konversi itu memang istilahnya kategorinya kurang baik ya, karena kan masuk dalam nilai X itu 63,22, itu kategorinya kurang baik. Harusnya ini nanti yang perlu kita tingkatkan untuk mencapai yang lebih baik lagi, maksimal kalau optimal itu sekitar 78. Ini yang masih kita kejar terus ya, agar nanti produksinya akan semakin baik lagi. Nah inilah yang perlu diefektifkan, diefisienkan, karena terus terang kondisi ini pertama terkait dengan kondisi salurannya, banyaknya sedimentasi di saluran. Makanya itu perlu dinormalisasi. Kemudian kondisi yang lain adanya kerusakan beberapa
jaringan atau saluran irigasi yang perlu diperbaiki dengan peliharaan maupun rehabilitasi. Kemudian tak lupa tadi yang sampaikan juga kita ingin meningkatkan peran daripada kelembagaan dan HIPA, Himpunan Petani Air kita yang mungkin ketika kita kolaborasi diharapkan bisa meningkatkan kinerja daripada sistem irigasi yang ada di Jawa Timur itu. Baik, Pak Fajar begini, kalau untuk kondisi yang taruhlah tadi katanya ada yang kurang baik, itu apakah memang di seluruh provinsi Jawa Timur begitu? Apa mungkin ada area-area tertentu? Jadi intinya kurang baik itu karena pengelompokan dalam pengelompokan kategori. Oh, oke. Sebenarnya yang baik ya ada. Jadi sekitar 63 itu DI dari jaringan irigasi itu kondisinya baik. Tapi yang sedang istilahnya rusak sedang ya, bukan sedang rusak ya, rusak sedang. Itu beda ada ya, sedang rusak dengan rusak sedang itu beda kan? ya. Kalau sedang rusak kan berarti rusak ya. Nah, ini rusak sedang itu ada 54 jaringan irigasi. Kemudian 61 jaringan irigasi itu dalam kondisi rusak. Nah, itulah setelah dikelompokkan ternyata secara iksinya itu kategorinya kurang baik lah, masih perlu ditingkatkan lagi. Karena penilaian ini tidak hanya infrastruktur sebenarnya nilai. Tetapi meliputi apa aja itu? Ada 6 indikator ya, termasuk sarana penunjang, personalia, kemudian ada dokumentasi dan ada lagi ini IPA, peran IPA juga. Peran dari Himpunan Petani Pemakai Air itu tadi ya Pak Fajar ya. Oke, baik, artinya sudah dipetakan begitu ya terkait dengan kondisi infrastruktur sumber daya air juga di Provinsi Jawa Timur dan nanti tentu akan ada langkah atau tindakan selanjutnya pastinya ya Pak Fajar ya. Baik, nah Pak Hendra, kalau kita bicara peran dari BBWS Brantas sendiri itu seperti apa kemudian untuk turut menyiapkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional tahun 2027. Iya, terima kasih Mbak Tika. Jadi kebetulan kalau BBWS Brantas ini itu merupakan instansi vertikal dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ditempatkan di wilayah Sungai Brantas. Jadi untuk daerah irigasi, kami itu mengelola irigasi yang ada di atas luasan 3.000 hektar. Nah kebetulan total daerah irigasi yang di atas 3.000 hektar itu di Jawa Timur ada 22 daerah irigasi. Nah jadi ada 4 langkah sebetulnya yang sudah kami inventarisir yang sudah kami lakukan kemarin. Yang pertama itu tentu saja sama seperti yang disampaikan Pak Fajar tadi, itu kami melakukan rehabilitasi dari daerah-daerah irigasi yang kurang baik. Jadi kemarin sempat juga kebetulan kira-kira seminggu yang lalu Pak Menteri PU yang baru itu berkunjung ke Jawa Timur. Nah beliau melihat itu seperti daerah irigasi Merican, itu kami lakukan rehabilitasinya. Nah kemudian yang kedua itu kami mempercepat untuk mempercepat penggunaan atau pengaktifan dari daerah irigasi dari bendungan-bendungan yang sudah dibangun. Itu kita sebutnya irigasi premium. Jadi kebetulan kemarin beliau juga, Pak Menteri PU juga melihat seperti di bendungan Semantok. Nah itu juga ada daerah irigasi Waduk Bening yang nantinya kita akan bangun untuk suplesinya dari Semantok ke Waduk Bening sehingga bisa meningkatkan IP dari daerah irigasi tersebut. Nah kemudian yang ketiga adalah kita mempercepat untuk bisa bagaimana mengefektifkan atau memonitor kemudian mengevaluasi dari daerah irigasi-irigasi yang menjadi kewenangan provinsi juga dan kabupaten yang selama ini juga mendapatkan dana dari DAK. Nah itu kami memonitor itu. Yang terakhir yang juga kemarin kami tampilkan atau kami sampaikan juga kepada Bapak Menteri PU, itu kami mencoba untuk melakukan piloting terhadap modernisasi irigasi. Jadi modernisasi irigasi itu kami lakukan di daerah irigasi Siman. Nah ternyata hasil modernisasi irigasi yang dalam hal ini irigasinya itu sudah dilakukan dengan digitalisasi. Jadi pintu-pintunya sudah otomatis dan kita bisa memonitor berapa air yang mengalir, terpakai berapa, itu bisa termonitor. Nah dari pilot project yang kita lakukan di daerah irigasi Siman itu IP-nya meningkat sampai 23%. Nah ini baru
2 daerah irigasi di Indonesia yang kita lakukan ini. Satu di Citanduy itu di daerah Jawa Barat. Kemudian yang kedua daerah irigasi Siman di Jawa Timur. Baik. Itu 4 langkah yang kita lakukan. Iya. Kemudian terkait dengan hasil memonitor itu tadi, Pak Hendra, seperti apa kemudian hasil dari monitoring itu? Ya, jadi seberapa besar efektivitas dana untuk rehabilitasi yang juga sudah kami lakukan. Kemudian juga kebetulan ada teman-teman di provinsi yang sesuai kewenangannya melakukan rehabilitasi dengan dana DAK. Kemudian juga di kabupaten juga dengan dana DAK, itu juga kami lakukan monitoring untuk seberapa efektif rehabilitasi yang sudah dilakukan. Oke, baik. Gitu. Dan hasilnya oke ya, kabar gembira ya? So-so lah. Oke, ya baik. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda berikut Dialog Khusus akan kembali hadir ke hadapan Anda. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus Swasembada Pangan Nasional tahun 2027 yang dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Kita membahas terkait dengan sinergitas multi pihak untuk mendukung Swasembada Pangan Nasional tahun 2027. Pak Fajar, tadi kita sudah mengetahui bagaimana kemudian BBWS Brantas sudah berikhtiar begitu ya untuk turut mempersiapkan infrastruktur sumber daya air. Kalau dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sendiri, apa kemudian Pak yang sudah dipersiapkan Pak Fajar? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kondisi jaringan kita kan kurang baik ya. Makanya sebenarnya yang perlu sekali itu istilah melaksanaan OP, operasi pemeliharaan jaringan. Operasi pemeliharaan jaringan. Kan ini OP ini tujuannya untuk menjaga keandalan daripada infrastruktur tadi. Kalau OP ini tidak berjalan, itu nanti berpengaruh terhadap kondisi jaringan. Makanya yang perlu kita utamakan adalah OP-nya, baik rutin maupun berkala. Kemudian itu baik menggunakan istilahnya gulungan anggaran yang ada ya. Anggaran kita masih terbatas lah. Nah, itu yang harus di OP itu tetap harus dikendalikan atau dilaksanakan. Kemudian terus terang kita juga harus membuat skala prioritas dalam hal ini, karena kan tentunya dengan skala prioritas ini nanti mana-mana saja yang harus diutamakan dengan kondisi-kondisi seperti tadi. Kita juga melaksanakan rehabilitasi jaringan baik melalui anggaran APBN maupun DAK. DAK tadi yang disampaikan Pak Hendra bahwa memang kita baik provinsi maupun kabupaten itu mendapat anggaran DAK.
Sehingga dari situ kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, kinerjanya di bawah 55. Itu yang syarat-syaratnya kan ada di situ. Makanya kita dari situ diharapkan dengan pelaksanaan rehab nanti diharapkan juga meningkatkan area layanan padinya sehingga meningkatkan rutinitas daripada padi nanti ke depannya. Kemudian kita juga membangun pengendali banjir karena kan banjir ini ada yang berdampak terhadap irigasi ya. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai itu diabaikan ketika pada saat musim banjir dan pada saat ketika mau panen ternyata terdampak daripada banjir yang ada. Kemudian kita juga akan memaksimalkan tenaga OP yang ada. Terus terang tenaga OP kan juga kurang dari segi ketersediaan juga kurang, sehingga kita memaksimalkan yang ada supaya ini tadi kondisi jaringannya tidak akan mengalami sedimentasi yang akan berpengaruh terhadap aliran pembaikan air irigasinya itu tadi. Baik, untuk kemudian operasi pemeliharaan jaringan atau OP itu tadi kan memang dilakukan secara berkala ya, benar ya? Itu memang ada yang rutin, ada yang berkala, tergantung dari jenis kondisi jaringannya tadi. Oh, seperti itu. Yang rutin itu harus rutin itu harus kalau secara keseluruhan memang harus rutin dilakukan karena ini terkait dengan kondisi jaringan nanti. Kalau OP ini tidak jalan, otomatis umur bangunan atau jaringan itu nanti akan lebih mudah rusaknya. Baik, itu makanya merupakan skala prioritas juga tentunya ya, Pak Fajar ya. Iya, skala prioritas. Karena terus terang, contohnya gini, ketika tidak dilakukan OP, ketika ada tumbuhan yang di sekitar jaringan itu kalau kira nggak dibersihkan, nanti berdampak akan merusak daripada bangunan atau jaringan. Oke, itu makanya pemeliharaan rutin wajib dilakukan begitu ya. Rutin berkala. Nah nanti yang pada akhirnya kalau ini sudah nggak dilakukan, akhirnya nanti akan muncul rehabilitasi jaringan. Nah ini yang biayanya akan lebih mahal nanti. Akan lebih memakan biaya lebih tinggi untuk rehabilitasi jaringan. Oke. Iya, baik Pak Fajar. Nah, Pak Denny begini, kalau kita bicara mengenai luasan areal tanam yang sekarang itu cenderung menurun karena memang masyarakat sekarang banyak membuat perumahan begitu ya, alih fungsi lahan juga. Nah, seperti apa kemudian upaya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur untuk bisa mempertahankan produksi padi agar tetap stabil? Ya, Pak terima Denny. kasih Mbak Tika. Menurut data ATR BPN terkait luas bagus sawah yang terbaru di tahun 2024 ini, luas bagus sawah kita turun sekitar 6.932 hektar. 6.932 hektar. Jadi sekarang itu sekitar 1.200.797 hektar. Cuma turun sedikit 6.932 hektar. Tapi semua itu tidak berpengaruh pada potensi dan terhadap produksi padi karena kami melakukan beberapa langkah-langkah. Pertama, kami peningkatan indeks pertanaman. Kan indeks pertanaman itu ada 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Jadi dalam setahun itu ada di beberapa kabupaten kota Provinsi Jawa Timur itu ada yang tanam padi sampai 4 kali. Ada tanam kali mungkin di wilayah barat yang sumber airnya sangat banyak. Dan dibantu oleh beberapa sumur, terutama di daerah Madiun maupun daerah Ngawi itu ada sumur submersible, kalau tidak salah itu sampai ribuan. Kemudian yang kedua langkah kami adalah peningkatan produktivitas. Kita tahu Jawa Timur itu untuk komoditas padi profitasinya masih 5,67. Nah, kemudian kami menargetkan untuk tahun 2025 ini sampai 2 tahun ke depan sekitar 6. Memang ada beberapa kabupaten yang sudah sampai 8, tapi itu hanya spot-spot saja. Dan rata-rata nasional profitasi itu cuma 5,4. Jadi Jawa Timur masih tinggi profitasi padinya. Jadi masih tinggi masih lebih tinggi. Kemudian yang ketiga kami pengamanan produksi. Pengamanan produksi itu apa? Bebas dari gangguan hama dan penyakit. Jadi kami berusaha untuk melakukan proses namanya tanam serempak. Tanam serempak itu tanam berbarengan. Nah, jadi istilahnya musim tanam itu kan kalau yang saya sampaikan IP itu ada yang 2-3 kali, itu tidak boleh selang-selang, harus sama. Karena kalau tidak sama nanti hama juga akan menyerang. Kita harus sama. Jadi soalnya kalau sama itu mungkin hama akan tidak terlalu banyak menyerang. Karena kalau musim hujan ini biasanya penyakit yang banyak.
Iya. Kalau musim kemarau itu hama. Hama itu kayak walang gitu ya. Kalau yang tikus itu hama itu ya banyak. Ya, jadi langkah-langkah di kami yang di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur itu 3 itu untuk mempertahankan produksi padi kita, dan alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik. Baik, jadi artinya untuk di seluruh Provinsi Jawa Timur sama sekali tidak ada masalah yang berarti ya terkait dengan stabilitas produktivitas padi ya? Tidak terlalu banyak pengaruh, Pak. Tidak terlalu banyak. Kalau kemarin itu kan kita mengalami masa El Nino ya. Nah, itu kan pengaruh iklim. Memang itu pengaruhnya hanya mundur tanam. Mundur tanam saja. Misalnya di bulan Oktober itu kita tanam biasanya itu mundur 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, jadi kalau padi itu kan 3 bulan baru panen. Nah, itu nanti mundur. Tapi kalau panennya alhamdulillah masih kami menjaga daripada untuk Provinsi Jawa Timur sendiri. Saya kira itu. Baik, jadi artinya masih bisa berbarengan mereka tanamnya, kemudian panennya juga seperti itu ya. Alhamdulillah di Jawa Timur ini tidak terlalu banyak gangguan hama penyakitnya juga. Kalau puso pun karena kekeringan maupun kebanjiran tidak terlalu banyak. Oke, baik. Nah, pemirsa, pemerintah sudah membangun sejumlah waduk dan bendungan di Provinsi Jawa Timur. Seberapa besar kemudian waduk dan bendungan itu bisa benar-benar menjamin ketersediaan air di kawasan masing-masing? Tentunya masih akan kita bahas dalam dialog khusus. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Dialog Khusus Swasembada Pangan Nasional tahun 2027 yang dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Provinsi Jawa Timur. Ini juga diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 tahun 2024, pemirsa. Nah, Pak Hendra, seperti apa kemudian kalau kita bicara begini, pemerintah itu sudah berkomitmen membangun seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur. Sejumlah waduk, bendungan itu sudah dibangun begitu. Itu kemudian benar-benar bisa menjamin ketersediaan air irigasi untuk masing-masing kawasan? Iya, jadi gini Mbak, bendungan itu adalah badannya, kemudian kita sebut waduk itu adalah tampungan airnya. Nah ini ibaratnya kalau kayak kita hidup itu, ini kayak seperti kita buka buku tabungan itu. Jadi kalau pada waktu buka tabungan itu pada saat dia air musim hujan, kan air itu melimpah itu. Pada waktu musim kemarau, air yang melimpah itu yang kita tampung di musim hujan, kemudian baru kita alirkan. Sehingga tadi yang diharapkan oleh Pak Denny untuk IP itu bertambah itu bisa kita optimalkan. Nah, dari yang di Jawa Timur, kebetulan kami itu sekarang sudah membangun 4 bendungan. Kemudian ada 1 bendungan yang ongoing sedang terbangun itu di Trenggalek. Memang fungsi utama salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, yaitu irigasi. Nah, dari 4 bendungan ini yang terbangun ini itu kita bisa menampung hampir 50 juta kubik air yang tertampung, yang bisa ditampung dari 4 bendungan yang sudah terbangun. Nah, dari 50 juta kubik air itu, nah itu kita harapkan itu ada peningkatan IP yang tadinya daerah irigasi yang ada di sekitar bendungan tersebut dari 150 tadi disebutkan itu meningkat menjadi hampir 250. Jadi IP-nya meningkat jadi 250. Nah, jadi ada peningkatan cukup signifikan dan luas tanam juga meningkat hampir 10.000 hektar dari daerah-daerah irigasi yang dipengaruhi oleh bendungan tersebut. Jadi memang bendungan-bendungan ini menurut kami merupakan langkah yang memang harus kita lakukan untuk dalam rangka untuk menambah ketahanan pangan itu sendiri. Baik, jadi memang benar-benar berkontribusi maksimal ya Pak Hendra pastinya ya. Sehingga pada waktu irigasi yang mendapatkan ketahanan air dari bendungan, kita sebutnya irigasi premium.
Oke, irigasi premium. Premium, ya. Baik, nah Pak Denny begini, selain dari irigasi begitu ya, untuk meningkatkan produksi padi, apakah memang ada cara-cara seperti misalnya ada pompa-pompa sibel begitu ya, yang ada di Ngawi, ada di Madiun, artinya menggunakan juga pompa-pompa? Ya, seperti salah itu. satu faktor penentu keberhasilan produktivitas padi itu kan salah satunya ada ketersediaan air. Iya. Karena itu kalau tidak ada, tidak bisa. Nah, yang tadi disampaikan bahwa ketersediaan air irigasi di Provinsi Jawa Timur dengan didukung oleh 16 bendungan dan 11 waduk, saya kira itu sangat luar biasa buat kita. Walaupun kita ini sepertiganya dari Provinsi Jawa Barat untuk ketersediaan airnya. Nah, dengan adanya inovasi atau mungkin program yang dilaksanakan namanya sumur submersible yang menjurus ke listrik masuk sawah, itu secara otomatis sangat-sangat membantu Provinsi Jawa Timur. Walaupun itu hanya sampling di 2 kabupaten yang kami tahu di Madiun dan di Ngawi, itu dengan ribuan sumur, itu sangat membantu untuk peningkatan produktivitas padi. Jadi mereka itu bisa mungkin dalam suatu wilayah IP-nya bisa 3 kali, tanam setahun bisa 3 kali. Dan tidak semua wilayah Provinsi Jawa Timur bisa untuk mengadakan sumur submersible karena tergantung kontur tanahnya juga, atau mungkin ketersediaan air yang di dalamnya juga berpengaruh juga. Jadi pompa-pompa itu bukan sarana pendukung juga untuk untuk mencari ketersediaan air tersebut. Karena pompa sendiri kalau itu tidak ada sumber juga tidak bisa berfungsi. Ya, kemarin memang ada bantuan pompa, kita luar biasa Jawa Timur ini yang digerojok oleh Kementerian Pertanian sampai 1000-an unit ke lebih. Dan itu sangat bermanfaat karena itu pompa itu ada di Brigade Kabupaten, Brigade Poktan, sama di Brigade TNI. Kebetulan kan kita kerjasama sama TNI juga. Bekerjasama dengan TNI juga ya. TNI baik. Juga. Nah, jadi itu sangat membantu sekali. Jadi semua itu mendukung, semua gerak cepat untuk mengamankan produksi kita, terutama di Provinsi Jawa Timur. Pak Denny, seberapa besar produksi yang bisa dihasilkan dengan adanya pompa-pompa ini, Pak? Pompa ini sebagai contoh yang tadi saya contoh, semua kan cuma dapat pompa. Nah, kalau pompa yang saya sampaikan tadi kan sangat mendukung untuk keterampilan produksi. Iya. Dan itu angkanya naik kemarin itu, yang angka KSA itu naik. Yang di Kabupaten Ngawi sama Kabupaten Madiun itu mendapat penghargaan dari Kementerian sebagai Kabupaten nomor 2 dan 3 se-Indonesia untuk peningkatan produksi padi yang diberikan oleh Pak Menteri pada tanggal 17 Agustus 2024 Kementerian Pertanian. Itu salah satu indikatornya sudah keberhasilan kita dengan adanya beberapa bantuan pompa. Jadi sangat membanggakan juga tentunya ya bagi Provinsi Jawa Timur ya Pak Denny ya. Pak Fajar begini, apakah mungkin ada pengembangan potensi sumber daya air? Jadi itu ada pengembangan pemanfaatan yang bisa dimaksimalkan begitu Pak? Kalau dari kami ternyata ada ya, karena terus terang di Jawa Timur itu ada kurang lebih 4.000 irigasi jiat ya, pakai pompa, jaringan irigasi air tanah pakai pompa. Yang 1.400-nya menjadi kemenangan Provinsi Jawa Timur. Nah ini yang nanti, karena terus terang selama ini kami masih istilahnya berkutat di irigasi permukaan ya. Agak jiat ini agak tertinggal. Atau mungkin masih belum begitu dilirik begitu ya? Sudah ada, cuma kita belum mau kita inventarisasi lagi. Kondisinya seperti apa, sehingga apakah ada yang airnya masih tersedia atau mungkin kondisi airnya sudah nggak ada, sehingga kita perlu investasi lagi dengan kondisi yang ada, sehingga diharapkan dari situ ini bisa menyuplesi ketika musim tanam 2 dan 3. Kalau 1 kan jelas ya ada hujan ya. Kalau biasanya kekurangannya kan di musim tanam 2 atau 3 ini. Nah ini dengan adanya pompa ini diharapkan musim tanam 2 dan 3 ini bisa terpenuhi, minimal maksimal bisa menambah IP yang kita harapkan seperti itu. Jadi dengan memaksimalkan pompa-pompa jiat ini, kami berharap area layanan nanti juga meningkat dan kondisinya produksi padinya juga ikut meningkat. Ada peningkatan juga ya. Karena IP-nya juga meningkat tadi. Baik, Pak Fajar begini, kalau kemudian ada potensi pengembangan sumber daya air yang bisa dimaksimalkan, itu berada di wilayah mana saja sih Pak Fajar? Kalau jiat ini kan tersebar ya masalahnya. Kalau yang
perlu dimaksimalkan. Sebenarnya kami juga, tapi perlu hati-hati ya, kondisi area yang ada di Jawa Timur adalah besar juga, cuma ini harus dipertimbangkan masa-masa, karena terus terang kebutuhan air kita masih harus dilestarikan, nggak hanya dimanfaatkan habis gitu, tapi harus dilestarikan. Ini makanya kalau catnya itu ya di tapal kuda ini. Nah, itu yang perlu, tapi masih perlu harus pertimbangan dengan masa-masa, jangan sampai pemanfaatan air dalam nanti ini juga berpengaruh terhadap kondisi yang lainnya ya. Oke, tentu maksudnya harus ada riset tersendiri juga begitu ya Pak Fajar ya tentunya ya, untuk kemudian meyakinkan atau memastikan bahwa itu benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik begitu ya. Baik, nah pemirsa, kemudian bagaimana sih dukungan dari baik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur maupun BBWS Brantas terkait dengan mendukung upaya swasembada pangan nasional 2027 dapat juga tercipta di Provinsi Jawa Timur? Sesaat lagi kami akan membahasnya masih dalam program Dialog Khusus. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri, menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan GIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya.
Cekraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu, pukul 11 siang, hanya di JTV. Dino iki pojok kampung nyopo reka maneh kata berita poso Surabayaan sing dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Malah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upon ngevakuasi loro piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Terima kasih bersama Mas untuk menyaksikan program Dialog Khusus Swasembada Pangan Nasional tahun 2027 yang dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Pak Hendra, kalau kita bicara mengenai peran dari BBWS Brantas sendiri, seperti apa ini untuk kita bicara sinergitas, begitu ya, itu sangat penting tentunya terkait dengan penyediaan air atau infrastruktur air untuk mendukung target swasembada pangan nasional 2027 dapat tercapai, seperti apa? Iya, jadi yang pertama kalau kita bicara sinergitas itu artinya ada komunikasi, dialog dan koordinasi antara kami dan tentu saja dengan provinsi yang dalam hal ini biasanya kami berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan Jawa Timur, kemudian juga dengan Dinas Pertanian Jawa Timur, dan memang Provinsi Jawa Timur ini kan juga mempunyai cukup potensi banyak sumber air yang bisa kita maksimalkan. Jadi memang untuk bisa meningkatkan kapasitas kita dalam penyediaan air di Provinsi Jawa Timur ini, kami akan mencoba untuk bisa mempercepat program-program yang dalam hal tadi seperti misalnya rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan kami, kemudian juga mendorong juga bagaimana dana-dana DAK itu bisa didorong untuk bisa didapatkan, untuk bisa direhabilitasi menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten. Dan tentu saja usulan terhadap tampungan-tampungan air juga akan kami dorong terus supaya memang ketahanan air kita untuk mendukung program ketahanan pangan ini bisa terus dilaksanakan. Oke, nah Pak Hendra, dari kemudian kita bicara soal mungkin ada semacam evaluasi atau monitoring begitu, wilayah mana yang kemudian masih harus mendapat perhatian lebih begitu Pak, terkait dengan mungkin penampungan air atau seperti apa? Iya, memang agak sedikit menarik memang di Provinsi Jawa Timur ini adalah bahwa wilayah Sungai Brantas itu kan mengalir, dia seperti berputar itu dari bawah, dari Kabupaten Malang, kemudian mutar sampai ke Tulungagung, terus kemudian naik ke atas sampai ke Nganjuk, kemudian balik lagi sampai ke Surabaya, Sidoarjo dan itu. Nah memang di wilayah sekitaran Brantas itu sendiri, itu saya kira masih banyak potensi yang bisa kita optimalkan untuk mendukung ketahanan pangan itu sendiri. Gitu. Memang salah satu bukan kendala sebetulnya, tadi saya cukup senang juga mendapatkan data dari Pak Denny bahwa tingkat alih fungsi lahan kita relatif kecil itu sebetulnya untuk itu. Karena memang Jawa Timur ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang sangat signifikan menunjang dari ketahanan pangan nasional. Betul. Jadi artinya alih fungsi lahan kita di daerah Surabaya dan sekitarnya, kami juga punya daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat. Kita sebutnya daerah irigasi Delta Brantas,
Itu ada juga di sana, dan itu yang coba kita pertahankan secara produksinya nanti. Baik, seperti itu ya. Ya. Artinya kalau kita melihat kondisi yang ada di Provinsi Jawa Timur ya Pak Hendra ya. Nah Pak Fajar, bagaimana ini kalau kemudian kita bicara mengenai dukungan dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk mensupport program prioritas pemerintah? Jadi gini ya, kalau dukungan tadi kan sebetulnya kita ini ya, baik dari BPS maupun pertanian maupun kita. Jadi di wilayah Jawa Timur ini kan ada 2 wilayah sungai yang kewenangannya pusat ya. Iya. Nah, di situ ada wilayah sungai Brantas, dalam hal ini BPS Brantas, kemudian ada wilayah sungai kewenangannya wilayah sungai Bengawan Solo yang kewenangannya dari BPS Bengawan Solo. Iya. Kebetulan di sinilah dari kedua BPS ini sudah dilakukan pembangunan tadi, waduk-waduk tadi yang istilahnya irigasi premium lah. Itu sudah akan menyuplai dari beberapa DI yang baik di provinsi maupun kabupaten. Sehingga kita tentunya dalam ini sangat mendukung, terutama dalam hal menyiapkan mungkin seperti infrastruktur harus benar-benar maksimal yang terguna, sehingga kita harus mana yang perlu ditingkatkan atau direhab, mana yang harus di UP tadi yang benar-benar tinggal istilahnya jangan sampai lupa UP ini sangat penting. Kemudian ada yang pentingnya sebetulnya ini tadi normalisasi saluran irigasi ini, karena kondisinya beberapa banyak jaringan irigasi itu sudah harus dinormalisasi karena ini menghambat aliran air. Karena terus terang ini memang kerjaannya sebenarnya sederhana ya, tapi kalau tidak dilakukan nanti dampaknya ya dampaknya yang sangat signifikan. Oke, Pak Fajar, kemudian upaya untuk membangun sinergi multi pihak agar kemudian bisa mendukung swasembada pangan nasional 2027 dapat tercapai, seperti apa yang dilakukan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Pak Fajar? Sebenarnya kalau dari koordinasinya sudah sering dilakukan ya. Kemarin hari Senin kita sudah koordinasi dengan BPS Bengawan Solo. Dalam ini ya tadi menyampaikan program-program apa yang terkait dengan dukungan swasembada pangan, sehingga dari kegiatan yang kita rehab terhadap DI kita nanti akan dikalkulasi akan meningkatkan berapa IP-nya nanti dari berapa DI yang sudah kita lakukan. Kemudian tadi barusan juga sudah koordinasi dengan BPS Brantas. Ya, baik dengan pertanian tadi juga ada dari pertanian juga itu memang tidak lepas, karena terus terang jangan sampai ini ya istilahnya program ini salah dalam arti salah sasaran gitu. Kalau sasaran bisa malah menimbulkan masalah lain. Misalnya pengambilan airnya yang tidak pas. Iya. Karena tidak di air yang istilahnya air ini kan kadang tidak ada jaringan irigasi yang diairi. Kalau diambil kan juga akan berpengaruh terhadap kondisi yang lain. Nah, itu perlu kita koordinasikan, mungkin diambilnya di sebelah mana. Baik, artinya mungkin ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang harus dipatuhi, begitu ya, salah satunya mungkin Pak Fajar ya. Oke, baik. Pak Denny, kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, seperti apa kemudian sampai saat ini selalu membangun komunikasi, kemudian sinergi kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait begitu, agar kemudian dapat mewujudkan ketahanan pangan melalui swasembada pangan nasional 2027? Ya, terima kasih Mbak Tika. Kalau kita berbicara masalah sinergitas, tentunya yang disampaikan Pak Presiden Prabowo tentunya, dan diterjemahkan oleh Pak Menteri Pertanian tentunya sekarang itu Menteri Pertanian sangat gencar menjalin sinergitas. Yang pertama dengan tentara, TNI Angkatan Darat. Dengan TNI Angkatan Darat ya. Dalam rangka pengembangan produksi padi. Kemudian yang terakhir ini dengan pihak kepolisian. Kepolisian untuk pengembangan lahan produktif tanam jagung dan P2L pengembangan pangan lestari. Kemudian dengan terutama tidak lepas dengan teman-teman dari Kementerian PU, SDA yang dalam hal ini mungkin
bisa BPS maupun Dinas PU Pengairan. Karena pertanian sendiri itu dalam rangka mengembangkan swasembada pangan tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Ya, jadi mereka saling bersinergi mungkin terkait pupuknya dengan PIAC. Kemudian untuk penyaluran beras dengan Bulog. Nah, sekarang Kementerian Pertanian ini merangkul semua unsur-unsur semua yang terkait dengan swasembada pangan. Jadi kalau kita dikatakan solidaritas, kita istilahnya itu pertanian merangkul semua, dirangkul termasuk ATR BPN terkait lahan yang tadi yang saya sampaikan. Oke, terkait dengan lahan. Kegiatan yang dilaksanakan secara utama untuk pengembangan 2027 itu tidak lain tidak bukan adalah intensifikasi. Intensifikasi ya, pertama yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, penggunaan benih bermutu dan bersertifikat itu sangat mendukung. Jadi benih yang bermutu bersertifikat itu sangat membantu kita untuk peningkatan produktivitas. Baik. Kemudian kedua, pengelolaan sistem irigasi yang tadi disampaikan juga. Kemudian pengelolaan lahan pertanian. Kemudian pupuk sesuai anjuran. Kemudian penggunaan alat prapanen dan pasca panen secara masif. Ini kan mengarah ke modernisasi pertanian. Jadi kalau kita mau tanam itu ada alat namanya transplanter. Alat tanam pakai yang itu. Bukan manual lagi. Oke. Kalau kita mau panen, tidak pakai sapi lagi, pakai combine harvester. Itu mengurangi susut hasil dan itu sangat membantu kita. Kemudian jika sekarang kita juga ada namanya program hilirisasi. Jadi kita tidak hanya tanam, apa sih yang akan kita dapatkan di setelah panen itu hilirisasi. Jadi ada nilai tambah juga seperti itu ya. Jadi sangat istilahnya sangat mendukung semua dan semua dirangkul kita untuk menjadi satu. Karena nanti memang fokusnya itu sampai 2 itu pertanian. Saya kira gitu. Oke, baik, luar biasa ternyata sinergitas dan kolaborasi yang sudah terjalin ya, utamanya di Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami, masih ada satu segmen terakhir, dialog khusus akan kembali usai jeda pariwara. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti Sumampir, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Kasihan ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV.
Ya pemirsa, kembali dalam dialog khusus Swasembada Pangan Nasional tahun 2027 yang dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Nah Pak Denny, kalau tadi kita sudah mengetahui luar biasanya begitu ya komitmen untuk mendukung Swasembada Pangan Nasional 2027 untuk mencapai Indonesia itu bisa mencapai ketahanan pangan begitu ya. Apa sih kemudian Pak harapannya terkait dengan sinergi multi pihak yang ada di Jawa Timur, utamanya kepada teman-teman petani ini ya? Ya, terima kasih Mbak Tika. Harapan kami tentunya ini program harus kita dukung sampai selesai. Dan juga program ini memberikan manfaat yang besar sangat pada petani kita. Karena apapun istilahnya petani pun bantu tidak bantu dia akan tetap tanam. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan informasi, edukasi, vokasi kepada mereka. Ya, jadi program ketahanan pangan ini merupakan pekerjaan besar kita di 3 tahun ke depan. Tapi dengan Provinsi Jawa Timur, dengan kekuatan potensi yang ada, saya kira dan saya harapkan semua itu bisa berjalan dengan baik dengan sinergitas yang tadi saya sampaikan, dukungan pihak-pihak di luar pertanian yang mendukung pertanian. Tentunya ini akan menjadi program yang sangat bagus. Karena bicara pertanian tentunya kita tidak hanya bicara masalah padi saja. Karena pertanian itu ada 4 subsektor. Ada tanaman pangan, tanaman hortikultura, ada perkebunan dan peternakan. Peternakan termasuk? Ya, salah satu pertanian. Kalau ketahanan pangan itu bagaimana cara kita mempertahankan pangan itu di suatu wilayah. Itu terkait dengan cadangan pangan, diversifikasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau bicara pertanian tentunya kita tidak bisa melakukan 4 faktor ini. Ini saling keterkaitan. Apalagi program pemerintah tahun depan swasembada pangan itu tidak hanya di padi, tentunya juga ada telur, susu, daging untuk makan bergizi. Saya kira begitu. Hanya ada di peternakan. Dan semua ini sangkut paut dengan petani. Saya harap nanti petani bisa kalau sekarang kan petani itu juga punya lahan 0,2. Saya harap nanti kedepannya bisa menambah luasan arealnya, tentunya dengan edukasi dan vokasi dari kita. Dan memang semua itu sangat satu keterpaduan, baik pusat, daerah, dalam ini provinsi maupun kabupaten. Karena yang punya wilayah, punya tanah, punya sawah itu kabupaten. Nah, tentunya kita ini harus bisa bersinergi antara pemangku-pemangku wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya kira itu Mbak Tika, harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Denny Kurniawan SPMM. Pak Hendra, bagaimana kemudian harapan dari BBWS Brantas ini terkait dengan pemanfaatan air irigasi di Jawa Timur kepada teman-teman petani? Iya, kalau korelasi kami di pertanian atau di ketahanan pangan untuk ini adalah dari sektor airnya sebetulnya. Kebetulan memang para petani pemakai air yang kalau di Jawa Timur itu disebutnya HIPA. Kalau sebenarnya kalau di daerah Indonesia yang lain dia biasanya P3A kita sebutnya. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, jadi memang harapan kami adalah terus mendukung bagaimana kapasitas dari petani itu juga terus ditingkatkan, kesadaran penggunaan air juga itu bisa kita dorong bersama-sama sehingga nanti penggunaan air lebih efisien, efektif, dan tentu saja akhirnya nanti tidak terjadi lagi ada perebutan air di lapangan antara para pengguna air tersebut. Nah, ini supaya pola tanam itu bisa terjaga dengan baik, tentu saja hasilnya akan bisa dengan optimal. Baik, seperti itu ya Pak Hendra ya. Terima kasih Bapak Dr. Hendra Ahyadi MT. Dan Pak Fajar, kalau dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, apa kemudian harapan kepada teman-teman petani ini terkait dengan pemanfaatan air irigasi di Jawa Timur, Pak? Sama dengan Pak Hendra. Kan kami dari unsur air ya, HIPA-nya. Cuma masalah gini ya, termasuk salah satunya HIPA ini memang yang lupa kami sampaikan terkait dengan sinergi dengan HIPA ya. Makanya selama ini adanya diajak dalam hal perencanaan terkait dengan perencanaan kondisi jaringan irigasinya. Mungkin itu perlu diajak bersama dalam hal surveinya sehingga masukan-masukan dari teman-teman HIPA ini sangat diperlukan. Kemudian kedua harapan kami juga ini mematuhi pola tanam atau rencana tanam global yang sudah direncanakan. Misalnya kan HIPA ini sudah jadi anggota komisi irigasi sebenarnya. Dan sudah diajak menyusun di komisi irigasi rencana tanam globalnya yang nantinya ditandatangani atau disetujui oleh
Ibu gubernur atau gubernur lah kalau di provinsi ya. Nah inilah yang sudah yang 7 ini adalah kita patuhi bersama sehingga tadi sampaikan Pak Indra tidak akan terjadi perebutan karena kalau tidak patuh ada yang nanam padi terus, ada yang nanam palawija, ini yang kacau nanti anunya. Jadi kita mematuhi aturan yang sudah dibuat sendiri begitu ya artinya ya. Soalnya kan kalau dari dari teman-teman IPA dari terus nanti dibahas di Komir, akhirnya disepakati rencana tanam globalnya seperti apa, dan itulah yang kami harapkan dipatuhi. Dan kemudian terkait dengan pembagian air tadi juga harus dijaga, jangan sampai kalau memang gilir airnya ke bagian yang hulu atau airnya ke hulu dulu sampai batas waktu sudah disepakati bersama. Kemudian kalau waktunya ke hilirnya ke hilir ya sama, karena kan ada ketika musim-musim tanam 3 atau 2 itu biasanya kondisi air kan sudah mulai kurang ya, itu ada kesepakatan gilir biasanya. Makanya pembagian air juga harus diperhatikan begitu ya, baik. Jangan sampai terjadi konflik-konflik seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian juga terkait dengan pengambilan pengolahan air yang ada di jaringan irigasi. Itu juga perlu ditata lah. Karena kan kadang ada yang ngambilnya sampai 24. Nah ini yang perlu ditata, mungkin itu aja. Baik, jadi artinya kita sama-sama memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama begitu ya, agar kemudian bisa mewujudkan swasembada pangan nasional di tahun 2027. Terima kasih Bapak Insinyur Muhammad Fajar Taufik SBPSD ya. Bapak-bapak terima kasih, sehat selalu semuanya. Iya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus Swasembada Pangan Nasional tahun 2027 yang dipersembahkan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, di mana digelar juga ini dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 tahun 2024. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama kami selama hampir 1 jam ini. Saya Mustika Ratna, selamat malam, sampai jumpa. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.